Recording in progress. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan melihat firman Tuhan dari kitab Keluaran, ya, dan kita akan belajar tentang respon dalam menghadapi masalah. Ya. Nah, firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-17, kita mulai dari ayat yang pertama, ya. Perikopnya tentang di Masa dan di Meribah. Saya bacakan firman Tuhan bagi kita semua, mulai dari ayat yang pertama. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ayat 3. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Ayat yang ke-7, dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat yang kita baca ini, kita akan melihat bagaimana kita menyikapi, merespon ketika ada masalah terjadi dalam hidup kita. Nah, dari ayat yang kita baca pula, kita bisa membandingkan, ya, respon bangsa Israel dengan respon Musa ketika mengalami suatu masalah. Masalahnya itu sama, saudaraku, yaitu waktu berkemah di Rafidim, itu tidak ada air untuk diminum, sehingga bangsa Israel itu kehausan. Nah, saya percaya ketika berkemah di Rafidim ini tidak ada air dan kehausan, maka juga Musa dan pemimpin-pemimpin lainnya, para tua,
di bangsa Israel juga tidak ada air, kehausan. Jadi masalahnya sama, yaitu tidak memiliki air, tidak ada air, dan kehausan. Bukan hanya bangsa Israel, rakyatnya yang ikut berkemah itu kehausan, tetapi juga Musa itu juga kehausan. Namun, kita bisa lihat respon yang berbeda antara bangsa Israel dengan Musa ketika menghadapi masalah tersebut. Nah, kita lihat bahwa respon bangsa Israel pada waktu itu mendapatkan masalah, ya, mereka bertengkar, mereka bersungut-sungut, ya, sampai mereka berkata, Musa, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Untuk membunuh kami kah? Untuk membunuh anak-anak kami kah? Untuk membunuh ternak kami dengan kehausan? Ya. Jadi bangsa Israel bersungut-sungut. Dengan kata lain, kalau saya boleh menafsirkan adalah mereka menyalahkan Musa untuk kondisi yang sedang dialami oleh bangsa Israel ini. Ya, mereka bertengkar dan juga mencobai Tuhan. Nah, itu di ayat yang terakhir tadi dikatakan, dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ya, mereka menanyakan keberadaan Allah, padahal sebelumnya mereka keluar dari Mesir itu dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Mereka baru saja mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Namun, ketika ada masalah dalam hidupnya, tidak ada air sehingga kehausan, mereka sudah memperkatakan sesuatu yang tidak sepatutnya dikatakan. Mereka bertanya-tanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Musa, adakah Tuhan bersama kita? Gitu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi pembelajaran bagi kita. Ketika kita menghadapi persoalan dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan sampai kita seperti bangsa Israel ini, ya, sebagai pembelajaran dalam hidup kita. Ya. Jangan pula oleh karena masalah, kemudian kita menjadi bertengkar. Jangan pula oleh karena masalah, kemudian kita meragukan Tuhan. Ini janjane Tuhan ini sayang ndak toh sama saya. Jangan ini Tuhan itu ada di tengah kami tidak toh. Tuhan kok tidak tolong saya. Ada kalanya manusia bertanya-tanya hal seperti itu ketika menghadapi suatu persoalan. Nah, melalui pembelajaran di kitab Keluaran ini kita bisa melihat, oh, jadi kita tidak perlu seperti bangsa Israel dengan bersungut-sungut, dengan bertengkar, dengan mempertanyakan keberadaan Tuhan dalam hidup mereka. Juga mereka menyalahkan, melawan Musa, pemimpin mereka. Mari kita lihat respon Musa yang bisa menjadi pembelajaran dalam hidup ini. Di ayat yang keempat dikatakan, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Persoalan Musa bukan lagi karena tidak ada air, tetapi oleh karena pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka berani melawan Musa. Namun respon Musa adalah dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa. Ya, bersyukur setiap pagi kita boleh terus berdoa di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita berseru-seru kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Musa. Ketika dia mengalami satu masalah, dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa.
dia berseru-seru kepada Tuhan. Dan baiklah ini menjadi teladan bagi kita. Setiap kali kita punya masalah, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Nah, yang berikutnya, yang kedua, yang dimiliki oleh Musa untuk merespon persoalan yang dihadapi adalah dia mempercayai firman dan bertindak berdasarkan firman, kebenaran yang dia percayai, yang dia terima. Di ayat yang kelima dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Jadi Musa menanti-nantikan firman di dalam hidupnya. Dia berpegang teguh kepada firman yang dia dengar. Dia percayai firman itu, dan kemudian dia bertindak sesuai dengan firman yang dia percayai. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Ya, perhatikan saudaraku, di ayat yang ke-6 bagian terakhir itu dikatakan, demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Musa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Musa melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dia mengerjakannya, dan kita tahu ada solusi, ada jalan keluar dari persoalan yang dihadapi ketika tidak ada air untuk diminum, sehingga bangsa Israel kehausan dan dirinya tentunya kehausan, dan mendapatkan jalan keluarnya. Kita tahu bahwa terjadi mujizat. Ya, keluar air dan mereka bisa minum. Musa bisa minum. Bangsa Israel bisa minum. Mari saudaraku, kita belajar bahwa setiap kali kita mendapatkan persoalan, masalah, datang pada Tuhan, berdoa, berseru-seru di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, mempercayai firman dan bertindak berdasarkan firman atau kebenaran yang kita terima. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadikan kekuatan bagi setiap kita untuk kita terus bertekun di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati.